Apa hukuman untuk Jokowi? Apa hukuman untuk mereka? Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya, kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi wajib dihukum paling sedikit 17.000 tahun penjara. Ya, karena kejahatannya sabrak-abrak. Yang kedua, siapa lagi? Antek-antek Jokowi, jangan diam aja loh. Ya, yang semuanya yang termul nih, yang sekarang ngintai yang ngancam-ngancam baru tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI, pemuda-pemuda rakyat. Kita akan siap bersimbah darah melawan orang yang ingin membangkitkan kembali PKI. Allahu Akbar. Di hari ini Jokowi, kami tahu Anda tulisan PKI, mak bapak lu buat tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Bahkan kamu minta 8 tahun walaupun tak terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, pada siang ini gelombang elektro jihad kami, perjuangan patriotik kami bermaksud untuk mengadili di awal dengan menangkap manusia yang bernama Jokowi dan mengupayakan pemecatan, memakzulkan orang yang bernama Gibran. Kami mohon padamu ya Allah, mudahkanlah jalan itu. Satukanlah hati kami antara Muhajirin dan Ansor. Satukanlah hati orang-orang Indonesia semuanya untuk memastikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Jokowi akan diadili dan dimasukkan ke penjara dengan hukuman yang seberat-beratnya. Ya Allah, jadikan kami yang ada di tempat ini orang yang niat tujuan kami semata-mata untuk membuktikan, tidak mentang-mentang pernah menjadi presiden, boleh berbuat jahat semaunya, lalu berpikir nggak bakal dihukum. Kita akan katakan anomali sejarah hari ini akan kita buat, dan Jokowi adalah orang yang kita pastikan dengan izin Allah untuk ditangkap, diadili dan dihukum mati sesuai dengan kelakuannya. Setuju? Ada yang nggak setuju? Yang setuju Jokowi diadili dan Gibran dimasukkan, angkat tangannya. Siap semua untuk itu semua? Saya mulai saja karena waktu saya 7 menit. Saya mulai dengan pantun. Daun sawi dimakan ulat, jangan ditaruh dalam peti. Dewa Jokowi sudah tamat, hukuman mati adalah tepat. Ya, jadi hari ini semua kita berkumpul bersama-sama, dan saya menghimbau kepada siapapun yang hadir, luruskan niat kita semua. Kita tidak ada yang mulia di sini, tidak ada yang lebih suci di sini, tidak ada yang lebih pejuang di sini. Semua kita berjuang. Negeri ini pernah cacat dari orang Solo, maka warga Solo dan masyarakat Solo bertanggung jawab untuk mengantarkan yang cacat itu ke tempat peristirahatannya. Oke, saya mulai saja, nanti pantun kedua menjelang ditutup. Apa saja kejahatan Jokowi? Yang pertama adalah menelantarkan dan menyengsarakan rakyat. Selama 10 tahun 17 kali BBM naik. Minyak goreng hilang tapi tahu-tahu nongol, ternyata ada dalam tangan oligarki. Semua serba impor. Negeri laut garamnya impor. Aneh bin ajaib. Kampung Wadas, satu kampung dikepung oleh tentara dan polisi, terutama polisi. Rakyat disiksa di hadapan mata. Sampai sekarang kampung Wadas tak jelas penyelesaiannya. Big 2 sudah dicabut memang PSN-nya, tapi tanahnya masih dalam cengkeraman Cina. Rempang Barelang Galang pertanggal 23 Mei 2023, tiap malam 22 warga Rempang diculik dengan alasan warganya sudah sedikit, maka pabrik kaca made in China siap dibangun di sana. Jokowi tentu tak mungkin tak tahu. Yang kedua, kejahatan Jokowi yang kedua adalah menghancurkan tatanan bernegara dan beragama serta bermasyarakat. Di masa Jokowi tidak pernah lagi ada pengajian di lingkungan istana. Di masa Jokowi di musim 2 kali lebaran tidak ada Idul Adha dan Idul Fitri di Istiqlal. PKI mana yang ingin kau dustakan? Ya, bagi yang tidak tahu, di musim tahun 2021-2022 Istiqlal tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Silakan periksa.
Padahal pasar Tanah Abang orang berjubel, pasar Senen orang berjubel. Yang belum tahu Alfian ini anak Petamburan. Saya paham seluk-beluk Jakarta. Bagaimana ceritanya orang di pasar seabrek-abrek, giliran sholat nggak boleh dengan alasan tahu-tahu si Opung Kafir bilang, kita cabut PPKM 2 karena apa? Mau hari Natal. Emangnya kena Natal? Ya, sekali lagi saya ingin katakan cukup. Yang ketiga, memusuhi dan merusak Islam dan umat Islam. Saya nyatakan dengan tegas, sampai akhir periode kekuasaan Jokowi ada 44.000 orang dalam penjara. Saya adalah orang termasuk yang pernah di penjara dan tidak ada dendam karena saya nggak punya alasan dendam sama orang yang satu itu. Cuma saya bertanya ketika saya umroh per Desember 2019, saya jumpa dengan Habib Rizik. Habib Rizik bertanya, Ustadz Alfian Tanjung ada masalah apa dengan Jokowi? Kenapa? Karena dia minta agar antum dihukum 8 tahun penjara. Jadi ada orang otaknya ngeres, ya. Orang mah kalau rakyatnya susah dibikin bagaimana biar nggak susah. Yang berikutnya, tidak ada lagi sholat id, saya katakan, KM 50. Tidak akan mungkin ada operasi Delima. Rombongan operasi Delima dari jaringan intelijen ditangkap oleh Intel FPI. Maka orang tahu siapa sesungguhnya yang memberi restu. Silakan tuan dan puan cari di mana ujungnya yang memerintahkan KM 50. Karena tersebut nama akan masuk delik pencemaran nama baik. Yang keempat, membohong. Mobil SMK 6.000 Oktober 2016 sudah banyak yang pesan, tapi bohong. Anak saya tidak mau berpolitik jadi wakil presiden dengan main-main dengan MK. Baru 2 hari jadi anggota partai ketua umum. Ijazah tidak jelas. Dan terakhir sudah disampaikan tadi, sen kanan belok kiri tidak jelas, dan Jokowi memang layak untuk ditangkap secepat mungkin sehingga kita nggak capek. Orang mah yang namanya pemimpin mikirin rakyatnya. Ini mah rakyat yang mikirin yang pernah jadi pemimpin. Walaupun saya nggak pernah milih, amin-amin ke orang Betawi. Apa hukuman untuk Jokowi? Apa hukuman untuk mereka? Siapa yang harus dihukum? Yang pertama, Jokowi. Saya kalau Bapak Ibu menyimak channel saya sudah mengumumkan Jokowi wajib dihukum paling sedikit 17.000 tahun penjara. Ya, karena kejahatannya sabrek-abrek. Yang kedua, siapa lagi? Antek-antek Jokowi, jangan diam-diam aja loh. Ya, yang pokoknya yang termul-termul nih, yang sekarang minta-minta, yang ngancam-ngancam baru tangkap dia. Ya, teman-teman Laskar, kita nggak pernah takut dengan antek-antek PKI, pemuda-pemuda rakyat. Kita akan siap bersimbah darah melawan orang yang ingin membangkitkan kembali PKI. Allahu Akbar. Di hari ini Jokowi, kami tahu Anda simpatisan PKI. Mak bapak lu buat tahu, tapi memang menyebut kamu PKI membuat alasan saya di penjara 4 tahun penjara. Bahkan kamu minta 8 tahun walaupun tak terbukti. Yang keempat, koruptor dan para predator. Saya cukupkan saja. Sebenarnya saya punya iya tapi agak ngeri-ngeresap. Pantun aja, pantun. Ya. Kalau ada yang nggak sepakat dengan saya, boleh tersenyum, boleh komplain, dan boleh diam saja. Makan sawo, buahnya manis. Belinya di pasar raya. Pak Prabowo bersama Anies, harapan untuk Indonesia Raya. Kita perlu solusi, jangan berdebat lagi. Semua orang sudah tahu bahwa negeri ini ada 2 potensi. Jadi soal 11%, skor 11 agar didamaikan saja, sehingga Pak Prabowo segera makzulkan Gibran, dan Gibran kemudian disuruh pulang mainan itu, boneka-bonekaan, dan biar Pak Anies mendampingi Bapak Prabowo sehingga 2029 kita semua bergandeng tangan untuk menyatakan Indonesia Raya siap Indonesia Emas 2045. Andaikan Tuhan dan Puan tak bersetuju dengan yang kukatakan, kita bersepakat bahwa kita boleh berpendapat, yang penting jangan memaksakan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.